rekan-rekan dan Bapak dosen, Bu. Sehat selalu. Baik, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang organisasi proyek konstruksi. Pertama, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Gama Fatihak, NRP 22 2018 2015. Terus rekan saya ada Muhammad Pribadi, Panji Putra Pratama, dan Muhammad Elbas. Secara umum yang dimaksud dengan mengorganisir adalah mengatur sumber daya perubahan atau proyek dalam suatu gerak yang harmonis untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Sarana untuk mencapai maksud tersebut adalah organisasi. Dalam organisasi ditetapkan pedoman dan petunjuk kegiatan, pembagian tugas, komunikasi, jalur pelaporan, dan tanggung jawab masing-masing individu. Oleh karena tujuan perusahaan atau proyek itu berbeda-beda, maka susunan organisasinya akan berbeda pula, di mana tidak ada struktur organisasi yang dapat digunakan untuk semua jenis kegiatan dengan hasil yang sama. Organisasi proyek sendiri itu adalah organisasi yang dibentuk oleh perusahaan untuk tugas khusus pengelolaan proyek. Unsur-unsur konsep manajemen proyek yang perlu diterapkan dalam organisasi antara lain adalah adanya arus horizontal dan vertikal, adanya penanggung jawab tunggal dalam proyek, dan adanya pendekatan sistem dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Terdapat beragam variasi struktur organisasi proyek yang ditimbulkan oleh perbedaan hubungan antara pihak kontraktual dengan pihak-pihak yang terlibat. Secara umum terdapat dua pendekatan, yaitu pemisahan organisasi. Banyak organisasi yang menyediakan jasa sebagai konsultan kontraktor kepada pemilik dengan organisasi yang berbeda untuk fungsi perencanaan dan pembangunan. Struktur organisasi yang termasuk dalam kategori ini adalah struktur organisasi tradisional yang memisahkan perancangan dan pelaksanaan pembangunan dan manajemen konstruksi profesional. Yang kedua adalah penggabungan organisasi. Organisasi yang menggabungkan fungsi perancangan dan pelaksanaan pembangunan. Contohnya adalah struktur organisasi pembangunan pemilik dan proyek putar kunci. Pihak yang terlibat ada dua, hubungan fungsional dan hubungan formal atau kontraktual. Hubungan fungsional sendiri itu adalah hubungan yang dilaksanakan sehubungan dengan fungsi dari setiap pihak. Sedangkan hubungan formal adalah hubungan kerjasama yang dikukuhkan dengan kontrak antara pihak-pihak yang terlibat. Secara fungsional sendiri dibagi menjadi tiga. Ada tiga pihak yang terlibat dalam sebuah proyek konstruksi. Pemilik proyek, kontraktor, dan konsultan. Itu adalah pihak-pihak yang terlibat dalam secara fungsional. Lalu ada faktor-faktor dalam pemilihan jenis organisasi dalam proyek konstruksi. Jadi dalam pemilihan organisasi dalam proyek konstruksi itu yang pertama dilihat itu dari jenis proyeknya, apakah jenis proyeknya rumah tinggal, pembangunan infrastruktur atau irigasi dan lain sebagainya. Lalu ada pekerjaan dan ketersediaan sumber dayanya, serta berikutnya ada kompleksitas proyek, lalu ada keadaan anggaran belanja atau derajat ketetapan yang diizinkan dan kecepatan pengembalian investasinya. Yang selanjutnya ada keadaan dan kemampuan pemberian tugas pemilik proyek yang berkaitan dengan teknis knowledgeable atau unknowledgeable owner dan administratif. Lalu ada jenis kontrak yang digunakan, serta sifat proyek tunggal, berulang sama, atau jangka panjang.
Nah, lalu berikutnya ada variasi skema hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Jadi kalau dari ini yang tradisional itu hubungan antara pemilik, konsultan, dan kontraktor itu memiliki hubungan kontraktual dan fungsional. Lalu ada proyek swakelola. Jadi dalam proyek swakelola ini sebuah institusi mempunyai kemampuan dan berfungsi sebagai pemilik, konsultan, dan sekaligus kontraktor. Lalu ada ini kalau di sini contohnya pemilik memiliki keahlian sebagai konsultan sehingga hanya mengadakan hubungan kontrak dan dengan kontraktor sebagai pelaksana. Lalu kalau yang di sini ini contoh kalau pemilik juga berfungsi sebagai kontraktor pelaksana sehingga hanya mengadakan hubungan kontrak dengan konsultan. Yang berikutnya ini kalau contoh dalam turnkey project. Jadi ini seperti di gambar berikut. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Elbas. Sekian. Variasi skema hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. 6. Struktur organisasi seperti ini terdapat pada proyek yang memisahkan tahap perencanaan dan desain dengan tahap pelaksanaan konstruksi. Ada pemilik, kontraktor, konsultan pengawas, dan konsultan perencana. Dan 7. Struktur organisasi seperti ini dilaksanakan pada proyek yang menggunakan konsultan manajemen konstruksi sebagai manajer konstruksi. Yang pertama ada pemilik, manajemen konstruksi, konsultan, dan kontraktor. Jenis-jenis organisasi. Terdapat ada beberapa contoh. Yang pertama ada tradisional, swakelola, pembangun pemilik, ada proyek terkunci, ada proyek yang memisahkan kegiatan perencanaan dengan kegiatan pengawasan pelaksanaan proyek. Dan terakhir, proyek yang menggunakan konsultan manajemen sebagai manajer konstruksi. Jenis-jenis organisasi. Yang pertama itu tradisional. Ciri-cirinya, konsultan perencanaan terpisah, kontraktor utama umum tunggal, banyak melibatkan subkontraktor atau dikerjakan sendiri atau kontraktor utama. Atau ada jenis kontrak yang diterapkan biasanya harga tetap, fixed cost, atau harga satuan. Dalamnya itu ada pemilik, dibagi dua menjadi konsultan dan kontraktor utama. Dibagi lagi menjadi subkontraktor dan kerja dengan kemampuan sendiri. Swakelola, ciri-cirinya pemilik proyek bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan proyek. Yang kedua, pekerjaan dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri secara fakultatif atau dilaksanakan oleh kontraktor atau subkontraktor. Yang ketiga, jenis kontrak yang ditetapkan biasanya harga tetap dan harga satuan. Di dalam ini ada pemilik dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu divisi perencana dan divisi pelaksana. Dibagi lagi menjadi dua, yaitu subkontraktor dan kerja dengan kemampuan sendiri. Jenis-jenis organisasi yaitu turnkey project. Ciri-ciri dari bentuk organisasi proyek putar kunci di mana konsultan kontraktornya berfungsi sebagai perencana dan pelaksana adalah yang pertama, suatu perusahaan yang bertanggung jawab baik untuk perencanaan maupun pelaksana konstruksi. Yang kedua, ada keterlibatan subkontraktor dan subkontraktor spesialis. Yang ketiga, jenis kontrak yang diterapkan pada bentuk organisasi seperti ini adalah harga tetap. Ada pemilik, konsultan kontraktor, dibagi lagi menjadi konsultan kontraktor, dibagi lagi subkontraktor, dan kerja dengan kemampuan sendiri. Lalu selanjutnya dari jenis-jenis organisasi, yaitu adalah proyek yang memisahkan kegiatan perencanaan dengan kegiatan pengawasan pelaksanaan proyek. Nah, untuk ciri-cirinya, yang pertama itu adalah pihaknya bertanggung jawab terhadap kegiatan perencanaan berbeda dengan pihak yang bertanggung jawab terhadap pengawasan. Lalu jenis kontrak yang diterapkan pada organisasi ini yaitu harga tetap atau fixed cost, lalu harga maksimum bergaransi dan biaya tambah upah tetap. Untuk bagian organisasinya sendiri, yang pertama itu adalah pemilik, lalu
konsultan perencana, lalu ke konsultan pengawas, lalu kontraktor. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah proyek yang menggunakan konsultan sebagai manajer konstruksi manajer. Ciri-cirinya yang sendiri yaitu manajer konstruksinya umumnya bertindak sebagai wakil dari pemilik, lalu tim 3 kelompok terdiri dari pemilik, manajer konstruksi, perencana, dan kontraktor. Untuk bagian organisasinya, yang pertama itu adalah pemilik, lalu dilanjutkan ke manajemen konstruksi, dan dilanjutkan kembali ke konsultan perencana dan kontraktor. Nah, untuk keuntungan dan kerugian dari struktur organisasi proyek konstruksi, yang pertama dari tradisional. Keuntungannya yaitu pertama pekerjaannya lebih terkontrol, lalu semua pihak saling berkoordinasi. Tapi kerugiannya itu biayanya lebih besar dibandingkan dengan swakelola. Untuk skala proyeknya sendiri menengah ke atas. Lalu untuk proyek swakelola, keuntungan dari proyek ini, pemilik memiliki kuasa penuh terhadap seluruh pekerjaan proyek. Untuk kerugiannya, tidak ada kontrol untuk desain dan pelaksana, durasi dan biaya proyek tidak terkontrol. Untuk skala proyeknya itu kecil. Lalu yang selanjutnya itu adalah proyek yang memisahkan kegiatan dari si apa itu ya? Yang proyek yang pemiliknya itu memiliki keahlian sebagai konsultan. Nah, jadi si pemiliknya ini hanya mengadakan hubungan kontrak dengan kontraktor sebagai kontraktor pelaksana. Nah, untuk keuntungannya itu, pertama itu pemilik dapat mendesain dengan leluasa, lalu biayanya lebih ringan karena hanya ada satu kontrak yang dengan kontraktor saja. Lalu yang untuk kerugiannya itu tidak ada kontrol pada tahap desainnya. Untuk skala proyeknya itu menengah ke bawah. Lalu yang keempat adalah pemiliknya itu memiliki proyek yang pemiliknya itu memiliki keahlian sebagai kontraktor pelaksana. Jadi hanya mengadakan hubungan kontrak dengan konsultan perencana saja. Nah, untuk keuntungannya, pemiliknya itu langsung melaksanakan pekerjaannya itu di lapangan dengan lebih leluasa, lalu biayanya lebih ringan karena hanya ada satu kontrak yang dengan konsultan saja. Lalu kerugiannya itu durasi dan biaya proyeknya tidak terkontrol. Untuk kerugiannya, skalanya menengah ke bawah. Untuk turnkey project atau pemiliknya itu, untuk keuntungannya pemiliknya tidak perlu repot karena langsung diberikan mandat kepada konsultan manajemen konstruksi. Nah, untuk durasi dan biayanya, proyeknya itu terkontrol dengan baik, lalu desain pelaksanaan dari pengawasan di bawah tanggung jawab konsultan dan kontraktor. Nah, untuk kerugiannya itu biayanya lebih besar karena ada kontrak yang berjenjang, pemiliknya tidak terlibat langsung pada pelaksanaan proyeknya itu atau tidak turun ke lapangan, lalu koordinasi antar setiap pihak yang terlibat menjadi lebih rumit. Nah, untuk skala proyeknya itu besar. Lalu yang keenam itu adalah proyek yang struktur organisasinya ini terdapat pada proyek yang memisahkan tahap perencanaan dan desain dengan tahap pelaksanaan. Nah, untuk keuntungannya itu yang pertama adalah pemiliknya tidak perlu repot. Pekerjaan desain dapat menjadi lebih detail.
Lalu pengawasan pada proyek jauh lebih baik karena ada pihak yang khusus mengawasi jalannya proyek. Lalu durasi dan biayanya lebih terkontrol, pemilik dapat lebih serius mengawasi pekerjaan desain dari pelaksanaan lapangan. Nah, untuk kerugiannya itu tidak ada koordinasi antara pengawas dari pelaksana dengan perencana, biayanya besar karena ada 3 kontrak. Pemiliknya itu dilibatkan sebagai perencana dalam pelaksanaan proyek dan skalanya itu besar. Lalu yang terakhir itu adalah proyek yang struktur organisasinya itu seperti yang dilaksanakan pada proyek yang si pemiliknya itu menggunakan konsultan manajemen sebagai manajemen konstruksi. Untuk keuntungannya itu pengawasan pada tahap desain dan pelaksanaan di bawah manajemen konstruksi. Lalu koordinasi antara konsultan dan kontraktor hanya kepada manajemen konstruksi. Durasi dan biayanya terkontrol dengan baik di bawah pengawasan si manajemen konstruksinya. Lalu untuk kerugiannya itu biayanya karena lumayan besar karena ada 3 kontrak, pemilik tidak dapat berkoordinasi dengan konsultan dan kontraktor secara langsung yang dikarenakan langsung menggunakan konsultan manajemen. Lalu jika terjadi kesalahan membutuhkan banyak waktu untuk mendapatkan keputusan dari pemilik. Nah, untuk skalanya itu besar. Sekian dan terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan buat teman-temannya kalau mau bertanya tentang organisasi. Pagi, saya ingin bertanya, Oke, silakan langsung aja. bagaimana cara mengatasi kalau di struktur organisasi tersebut ada salah satu pihak yang tidak menjalankan tugas bagaimana mestinya? Terima kasih. Ada lagi, silakan. Ini boleh dikaitkan dengan, kalau misalnya kalian belum ada pengalaman proyek, bisa juga dikaitkan dengan pengalaman organisasi lainnya. Kayak mungkin HMS atau ekstrakurikuler lainnya yang kalian terlibat atau acara-acara boleh juga. Karena ini ilmu umum ya, ilmu manajemen umum ya, jadi nggak tapi juga dipakai di proyek. Ada lagi atau mau dijawab juga boleh?